kasih Tuhan. Katakan shalom. Lebih semangat lagi, katakan shalom. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Biar setiap kita pagi hari ini kita boleh membawakan korban syukur kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap perbuatanmu yang ajaib untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan Yesus kami bisa berdiri Tuhan, semuanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk bersorak-sorai untuk Engkau. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus untuk bertemu pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan muka Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Bapa. Bila Tuhan Yesus pagi hari ini hadirat-Mu mengalir untuk setiap kami, menjamah dan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami menerima urapan yang baru dari Engkau. Kami menerima sukacita yang baru dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama katakan lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Yes, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita yang benar. Amin. 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 Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Yes. Dalam pagi hari ini kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan dengan senang hati.
bahwa tak usah kita ragu, karena Tuhan Yesus yang memegang setiap janjinya untuk setiap kita. Amin. Amin. Yang menerima janji dari Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Amin. Amin Yesus. Amin Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, kota benteng setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami percaya Bapa bahwa setiap janji-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menopang dan menolong setiap kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami rindukan Engkau Bapa. Kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat saja naikkan pujian ini dengan segenap hati, kata Engkau Tuhan yang setia, selalu yang
katakan satu-satunya yang ku percaya, Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. dengan segenap hati katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan.
mau memandang Engkau Bapa. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Tidak ada yang lain Tuhan daripada Engkau Yesus Tuhan. Kami hanya mau mengucap syukur dan terus mengucap syukur Tuhan. Karena Kau selalu menyediakan yang terbaik untuk setiap kami Yesus. Karena Kau selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Tidak pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau terus setia untuk setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan setiap kami untuk setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. You let and will be greater than your best. You will be blessed more than you could ask. This battle has been done. The best is yet to come. And you let and will be greater
Tuhan. Ya Yesus. Bahwa Raja di atas segala raja akan segera datang. Itu Yesus Tuhan kami, yang terbaik, yang luar biasa, Amin. akan segera datang dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini dan waktu-waktu sebelumnya kami orang yang biasa, yang luar biasa, tetapi ke depan kami akan lebih luar biasa lagi, lebih luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami lebih hebat di dalam Tuhan Yesus Tuhan, karena kami punya Allah yang maha hebat ya Tuhan Yesus. Amin. Kami lebih besar karena kami punya Allah yang maha besar ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Segala sesuatunya mungkin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau tahu kehidupan kami karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang merancangkan kami dari sejak semula sampai pada akhir kehidupan kami. Maka kami akan percaya sepenuhnya kepada Yesus Tuhan. Dan satu-satunya sumber pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, manis sedap dipandang, dan manis rasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya isi hatinya Tuhan, dan sungguh memberkati kami dan mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu, siap merenungkannya, dan siap melakukan firman-Mu. Dan setiap kita yang percaya berkata amin. Sekali lagi silahkan duduk. Sekali lagi, setiap kita yang percaya berkata kurang keras. Setiap kita yang percaya berkata amin ya. Puji Tuhan. Di belakang tadi saya lihat lagi list song dari ibadah kita pagi hari ini ya. Yang pertama itu lagunya, judulnya tentang sebentar ya, Tuhan yang benar ya kan. Lalu satu-satunya yang kuandalkan, yang kuharapkan hanya Yesus, dan the best is yet to come. Itu masa depan kita yang terbaik, yang luar biasa ada di depan dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan yang benar itu dikatakan Kaulah Alfa dan Omega, Alfa dan yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita percaya Tuhan, satu-satunya pengharapan kita cuma sama Tuhan Yesus, kita di alamat yang tepat, bukan alamat yang salah ya, bukan yang moga-moga, sesuatu yang pasti. Jadi keselamatan sudah pasti karena Dia Allah yang awal dan yang akhir ya. Jadi kita percaya sama Dia. Jadi masa depan kita pasti yang terbaik, yang luar biasa. Kalau sekarang sudah luar biasa, ke depan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang lagu ini. Kita akan langsung kita buka kitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-29. Maaf, ini agak basah. Ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, sudah dapat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi sebelum lanjut sebentar, ini anginnya badai. Ya, siap. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita lihat mundur ke belakang. Jadi ceritanya ini di mana bangsa Israel, orang Yehuda dapat peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jadi mereka diingatkan bahwa kehidupan mereka ini sudah begitu jahat, perilakunya begitu jahat, dan sudah meninggalkan Tuhan sebegitu jauhnya, menduakan Tuhan, mengkhianati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, ya. Dan Tuhan memperingati, mengingatkan bangsa Israel ini melalui Yeremia ini gak cuma sekali. Jadi kalau ditulis di situ selama 25 tahun lamanya firman ini diterima oleh Yeremia. Jadi selama 25 tahun Tuhan ngingetin terus melalui Yeremia. Dan Yeremia terus mengucapkan firman ini kepada bangsa Israel. Tetapi selama 25 tahun itu juga bangsa Israel tobat kumat. Nggak dengar firman Tuhan, nggak dengar perintah Tuhan. Mereka tetap hidup semau-maunya sendiri. Bayangkan selama 25 tahun. Jadi ini luar biasa banget nih bangsa Israel, ya. Kalau orang Jakarta bilang tambeng, ya, di keras kepala. Mungkin bukan keras kepala lagi, ya, gitu. Bukan kepala batu, ya, kepala besi, mungkin kepala baja dan sebagainya, ya. Nah, karena mereka tidak mau dengar suara Tuhan, mereka nggak mau dengar perintah Tuhan, gitu. Kita lihat di Yeremia pasal 25, mundur dulu, ya. Jadi nanti bisa dibaca di rumah, ya. Dari ayat 5 sampai yang ke-14. Di situ Tuhan ngingetin suruh bertobat, gitu, ya. Saya akan bacakan ayat 5 saja. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai 14 itu saya akan lompat ke ayat 11, ya. Ayat 11 dikatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Gitu. Jadi kalau mereka nggak mau bertobat dan berpaling kepada Tuhan, akibat dari dosa mereka ini, pemberontakan mereka sama Tuhan ini, mereka harus dibuang ke Babel selama 70 tahun, ya. Luar biasa, 70 tahun dibuang, akibat ketidaktaatannya bangsa Israel sama Tuhan. Tapi toh begitu, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan bilang, kita bilang Tuhan itu kasihnya besar, gitu, kasihnya itu menutupi segala pelanggaran, itu nyata benar. Nyatanya di mana? Di ayat 12. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi mereka dibuang ke Babel. Nah, selama 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, bangsa Israel diselamatkan melalui Raja Babel dan seluruh rakyatnya, juga orang Kasdim, semua menerima hukuman daripada Tuhan, gitu. Jadi kalau dibilang Alfa dan Omega itu real,
gitu. Tuhan udah punya rancangan yang sempurna gitu. Jadi kalau kamu nggak taat akibatnya ini selama sekian lama, tapi setelah sekian lama kalau kamu tetap ikutin jalanku, ikuti kehendakku, kamu bertobat dan berbalik, kamu diselamatkan. Itu yang Tuhan sampaikan gitu. Bayangkan bangsa Israel ini 25 tahun diingetin Tuhan begitu terus gitu. Akankah kita sama dengan orang Israel gitu. Bagus kalau zaman dulu Tuhan masih lama datangnya. Sekarang ini Tuhan udah makin dekat gitu. Kalau kita tetap memberontak sama Tuhan, pas lagi memberontak Tuhan datang gitu. Kalau orang bilang amsyong kita, ya nggak beroleh. Nama hari depan penuh pengharapan tuh nggak dapat dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini menarik. Ini latar belakang dari Yeremia. Ya, tidak keseluruhan, tapi kurang lebih sebagian besarnya demikian. Ya, jadi surat ini di dalam pasal 29 ini, surat yang disampaikan Nabi Yeremia ini ditulis itu 1 atau 2 tahun setelah mereka dibuang ke Babel. Jadi mereka sudah sampai di Babel, sudah dibuang sampai di Babel, 1 atau 2 tahun kemudian Tuhan ngingetin mereka melalui Nabi Yeremia, dan Yeremia menulis surat ini, dikirimlah ke Babel. Gitu. Jadi di mana kondisi pada saat itu muncul nabi-nabi palsu gitu. Jadi mereka dibuang selama 70 tahun, lalu muncullah nabi-nabi yang bilang enggak, kita enggak akan dibuang ke sana gitu. Kita enggak akan lama di sana gitu. Bahkan dalam beberapa hari ke depan ini saya akan enak ngomongnya, saya akan mengalahkan orang Babel, Raja Babel semuanya. Jadi kita enggak akan pergi ke Babel, kita akan tetap di Yerusalem gitu. Ya. Jadi akhirnya mereka jadi bimbang, mereka jadi ragu. Bahkan mereka sudah sampai di pembuangan pun gitu. Ada pengajaran seperti itu yang menyesatkan, dan mereka pun menjadi percaya gitu, termakan oleh omongannya itu gitu. Ya. Mungkin mereka orang Israel, orang Yehuda pada saat itu mereka mengalami yang namanya masa-masa kangen sama masa-masa tinggal di Yerusalem gitu. Wah, enak di Yerusalem gitu. Ya, mungkin kita ngomong biar gimana pun enak di rumah sendiri gitu, daripada jauh di perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari sahabat, dari suami atau istri, jauh dari siapapun orang yang kita kasihi, orang yang terdekat dengan kita, yang kita merasa nyaman dengan keberadaan orang itu. Ya. Lalu muncullah si penyesat ini, nabi-nabi ini gitu. Akhirnya mereka jadi ragu gitu. Loh. Jadi ketika mereka berada di Babel, ada nabi yang mengatakan kita cuma paling lama 2 tahun deh gitu. Pasti kita akan kembali kok gitu. Seluruh perkakas mesbah penyembahan itu semuanya akan dibawa kembali ke Israel lagi gitu. Termasuk kita semua orang Israel akan dibawa kembali gitu. Nah, akhirnya mungkin mereka pada saat itu jadi ragu gitu. Loh, ini benar nggak sih yang Yeremia ngomong, atau yang si nabi, sebentar, saya akan bacakan nabi ya, Nabi Hanaya gitu. Nabi palsu. Mereka pasti bingung, mereka ragu gitu. Dimana mereka juga kondisinya lagi bimbang gitu. Gimana gitu. Tapi padahal mereka tahu loh gitu. Selama 70 tahun saya ini akan dibuang di sini. Gitu. Mereka bimbang, mereka ragu gitu. Justru malah di ayat berikutnya, ya, kalau kita perhatikan di ayat yang berikutnya, di ayat yang
29. Ya. Ayat pasal 29 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Terus ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, gitu. Mereka tahu gitu. 70 tahun mereka akan dibuang gitu. Tapi mereka ragu gitu. Ada pengajaran yang baru yang menyesatkan, mereka jadi bimbang. Mereka jadi ragu, seolah mereka nggak percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia. Padahal kalau diruntut ke belakang, jadi di Yeremia tuh waktu itu ada kalau saya gambarkan terpisah menjadi dua kubu gitu. Jadi Tuhan ngomong bahwa seluruh mereka ini akan dibuang ke Babel gitu. Tetapi mereka nggak percaya sebagian karena pengajaran palsu tadi gitu. Mereka nggak percaya, kita nggak akan dibuang ke sana kok gitu. Nah, yang di dalam pasal 29 ini mereka yang percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia gitu. Dan mereka dibuang ke Babel gitu. Nah, padahal mereka pergi ke Babel ini, mereka tahu untuk dihukum, tapi mereka melakukannya karena taat sama perintah Tuhan. Jadi sebenarnya mereka berangkat ini dalam kondisi pikirannya, mereka tahu saya bersalah, saya akan dihukum, dibuang ke Babel 70 tahun gitu. Tetapi selama 70 tahun Tuhan akan menjagai saya, akan melindungi saya. Bahkan saya suruh tinggal di beranak cucu di sana gitu. Berarti bukan sesuatu yang singkat, sesuatu yang lama gitu. Berarti kalau sampai beranak cucu, berarti kalau sudah menikah kurang lebih bisa 70 tahun kan? Ya kan? Punya anak, lalu dari anaknya dinikahkan, lalu sampai punya keturunan. Nah, bisa sampai 70 tahun. Mereka tahu itu gitu. Tetapi ketika muncul ajaran baru, mereka jadi goyah gitu. Keyakinan mereka goyah gitu. Ya. Nah, ini kadang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan kan sudah ngomong ya. Tuhan sudah berjanji, ya kamu dihukum, memang kamu dihukum gitu. Tetapi dalam masa kamu dihukum, saya akan tetap menjagai kamu, memelihara kamu, dan kalau kamu taat dan setia, kamu akan saya bawa pulang kembali ke Yerusalem gitu loh. Tuhan udah kasih janjinya, itu udah jelas gitu. Waktunya jelas, bukan sesuatu yang nggak jelas. Jelas, pokoknya 70 tahun kamu taat, setia, kamu akan kembali ke sini lagi, ke Yerusalem. Tapi toh mereka ragu. Nah, kadang kita seperti itu dalam hidup ini. Kita tahu, kita udah ngerti firman Tuhan. Tuhan kasih janjinya sama kita, gitu loh. Bahkan nggak cuma kembali ke Yerusalem gitu. Kalau di masanya kita merujuk kepada Yerusalem baru, gitu. Kita menuju ke surga yang kekal, gitu. Tuhan udah janjikan itu semua. Tuhan menyertai kita, menjagai kita, meluputkan kita dari bahaya, dari kecelakaan gitu. Tetapi ketika ada pengajaran baru, kita bisa jadi goyah. Kita jadi meragukan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita jadi lupa sama Tuhan, lupa sama janji-janji Tuhan. Kita lebih melihat masalah itu lebih besar gitu. Nah, ini bahaya. Lihat di ayat yang ke 10 pasal 29. Ya, di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku. Yang ngomong Tuhan sendiri loh ini. Ya. Itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, kembalikan ke Yerusalem. Karena itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan kembalikan ke sana. Ya. Jadi kalau kita melihat ke zaman sekarang, mungkin semua serba tidak menjanjikan, semua tidak pasti, kondisi tidak pasti. Gitu. Kita mungkin jadi ragu sama Tuhan. Tuhan, kok ini kenyataannya nggak mungkin ya? Kenyataannya makin sulit, makin susah. Gitu. Terus bagaimana dengan hidup saya? Gitu. Apalagi yang belum menikah. Ini belum menikah Tuhan, nikah aja belum. Dunia makin susah. Gitu. Kapan mau nikahnya Tuhan? Gitu. Aku pengen nikah Tuhan. Ada yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan dalam kehidupan masing-masing kita. Tapi tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan kalau Dia bilang menepati janjinya, Dia pasti akan menepati. Gitu. Nah, jadi kembali ke ayat yang ke 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Gitu. Rancangan ya. Rancangan kita lihat gitu. Kata rancangan di sini Tuhan tuh merancangkan orang Israel ini untuk hidup. Ya. Bukan untuk mati. Lihat Yeremia pasal yang 27 ayat yang 11. Saya permisi sebentar. Ini anginnya badai benar. Ayat yang ke pasal 27 ayat yang 11 sampai 12. Sudah ada, akan saya bacakan. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya di bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Gitu. Dengan demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Gitu. Artinya ini tadi ayat ini kalau kita lihat diperbandingkan dengan yang pasal 29 ayat yang kelima gitu, dirikanlah rumah untuk kamu diami gitu loh. Jadi artinya bangsa Yehuda yang dibuang ke ini adalah mereka yang melakukan ayat 11 pasal 27 ini. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya di bawah kuk Raja Babel yang takluk kepadanya gitu, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya gitu. Ya. Yang tadi saya bilang bahwa ada dua orang Yehuda ini, yang taat dan yang tidak taat gitu. Sekalipun taatnya ini dibilang ini suruh taat tapi untuk dihukum gitu, untuk dibuang, ngapain saya mesti taat ya gitu. Mungkin orang Israel yang tidak taat itu mikirnya begitu pada waktu itu. Loh, saya mau dibuang loh. Saya dibuang dihukum selama 70 tahun, ngapain saya taat? Ini udah pasti sesat nih Yeremia gitu. Yang benar adalah nggak akan lama kok. Kamu nggak akan lama, kamu akan kembali. Bahkan kita akan selamat, Raja Babel akan dikalahkan gini-gini dan sebagainya. Oh, ini pasti yang benar nih yang kayak begini. Nah, seringkali kita pun dalam kehidupan ini kita terima nubuatan, kita mau terimanya yang baik aja. Nubuatan yang baik, wah ini udah pasti dari Tuhan. Yang tidak baik, ini bukan dari Tuhan ini. Gitu. Padahal kalau kita lihat apa yang Yeremia sampaikan ini secara manusia nggak baik, dibuang kok 70 tahun. Gitu. Tetapi di sini Tuhan bilang, tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, artinya kita di bawah kepemimpinan Raja Babel, gitu. Kita dibuang ke sana, maka mereka akan kubiarkan atas tanahnya. Artinya tanahnya orang Babel ini. Makanya di ayat yang ke
5, dirikanlah rumah untuk kau diami, gitu loh. Itunya artinya Tuhan tuh ngasih perlindungannya itu sempurna. Kalau kamu aku hukum, selama di Babel pun aku akan menjaga engkau, gitu. Aku akan melindungi engkau, bahkan suruh tinggal beranak cucu, gitu. Itu sudah jelas semuanya, gitu. Bangsa Israel tahu, orang Yehuda tahu itu semua, tapi masih ragu sama Tuhan. Ya, lanjut ke ayat 12. Kepada Zedekia raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel, takluklah kepadanya, kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Ya kan? Kalau secara manusia lucu, suruh di bawah, kasar katanya di bawah perbudakannya si Babel, Nebukadnezar, justru kita malah akan hidup. Kalau kita tinggal di Yerusalem, justru kita nggak akan hidup. Padahal buat kita yang aman ya di Yerusalem, tempat kelahiranku, tempat dimana ini tanah perjanjian yang Tuhan kasih buat nenek moyang saya, gitu. Tapi justru Tuhan bilang tempat yang aman di Babel, kamu akan hidup di sana. Ini menarik sekali. Makanya rancangan Tuhan adalah rancangan untuk hidup bagi saudara dan saya, rancangan untuk hidup kita. Bukan untuk binasa, bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Ini menarik. Kadang kita mikir, ya, kalau tadi dibilang di tempat buangan, justru Tuhan bilang kita akan hidup di sana. Secara nalar manusia itu sudah nggak make sense, udah nggak masuk akal, gitu. Lawang Tuhan kan dulu menjanjikan Yerusalem ini tanah yang berlimpah susu dan madunya, gitu. Tanah perjanjian. Sekarang Tuhan buang saya ke Babel, Tuhan bilang di sana malah akan hidup. Tetapi mereka yang tinggal di Yerusalem, mereka adalah orang yang nggak taat, gitu. Kalau di pasal 29 di ayat yang setelah 11 ke bawah itu terus, itu akan kelihatan mereka yang tinggal di Yerusalem itu akan terima hukuman dari Tuhan. Jadi yang penting itu buat Tuhan bukan tempatnya, gitu. Bukan tempatnya, karena Yerusalem tempat berlimpah susu dan madu, semuanya menjanjikan. Kalau kamu mau usaha di sini lebih bagus, ini lebih baik, ini cuannya banyak, kamu usaha di air, usaha di ini, semua ini lebih baik, gitu. Kamu pasti berhasil di sini. Kalau di Babel kamu nggak ada masa depan di sana. Itu secara manusia. Tetapi Tuhan yang mau sampaikan di sini bukan itu. Yang Tuhan butuhkan kita taat sama Tuhan. Sekalipun tempat yang kita pikir secara manusia nggak mungkin, kita mau dibuang, diperbudak di Babel tuh udah nggak mungkin hidup. Mau ngapain kita berharap di sana? Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu taat, kamu mau dibawa perhambanya Raja Babel dan rakyatnya, kamu akan hidup. Nah, Tuhan mau itu buat saya dan saudara, untuk kita taat. Nggak usah nanya, Tuhan ini tempatnya ini, udah pokoknya taat aja, lakukan aja. Buat kita nggak mungkin, tetapi buat Tuhan mungkin. Makanya all things are possible, gitu. Karena Tuhan sudah tahu, Tuhan tahu kalau kamu ikut tunduk, kamu akan hidup. Artinya Tuhan tahu masa depannya kita, gitu loh. Kalau kita taat sama firman Tuhan, kita akan hidup kok. Gitu. Itu yang Tuhan janjikan ke bangsa Israel. Itu rancangannya Tuhan. Lalu apa rancangannya Tuhan? Rancangan Tuhan yang berikutnya adalah kembali ke Yerusalem. Gitu. Kita dibuang ya, tapi Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Gitu. Tapi setelah genap 70 tahun, Tuhan bawa kembali lagi kita ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Gitu. Karena Tuhan Allah yang tidak ingkar janji, selalu menepati janjinya. Seringkali kita yang tidak menepati janji kita sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Nyatanya,
Kalau usahaku diberkati Tuhan, aku mau kasih perpuluhan buat Tuhan, aku mau sumbang buat orang yang nggak mampu, orang ini. Realitanya, no. Tapi Tuhan nggak pernah ingkar janji, selalu. Sekalipun mereka dibuang, itu pun akibat pelanggarannya orang Israel, bukan karena Tuhan. Akibat ketidaktaatannya orang Israel, mereka harus dibuang. Toh mereka dibuang, Tuhan masih peduli sama mereka. Bayangkan kasihnya Tuhan itu luar biasa banget. Kita harus menanggung hukuman, tetapi Tuhan tetap peduli di masa kita menghadapi masa penghukuman itu. Tuhan tetap melindungi, menyertai, menjagai, dan memberi jalan keluar. 70 tahun genap, dibawa kembali lagi sama Tuhan ke Yerusalem. Lalu apa lagi? Rancangan Tuhan, kita dipulihkan, bangsa Israel dipulihkan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Kita tahu ketika dosa itu adalah penghalang, pemutus hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bertobat dan balik, Tuhan memulihkan. Kita lihat ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan ngomong sendiri, kalau kita datang sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, Tuhan dengerin. Ya. Lalu berikutnya apa lagi? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lalu dikatakan apa lagi? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita nanya dengan segenap hati, kita pengen ketemu Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi dirinya untuk ketemu sama kita. Nggak susah. Kita nggak akan mengalami yang kayaknya mentok mau ketemu Tuhan. Nggak akan ngalami itu. Tapi kalau kita bertobat dan berbalik sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Lalu dikatakan apa lagi? Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Artinya kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Luar biasa kan Tuhan. Gitu. Bangsa Israel ini udah keterlaluan 25 tahun keras kepala gitu. Akibatnya mereka harus dihukum gitu. Tetapi toh Tuhan tetap mengasihi mereka gitu. Karena Tuhan sudah menetapkan dari awal bangsa Israel ini adalah pilihannya Tuhan gitu. Apapun pelanggarannya mereka, Tuhan tetap kayak Tuhan tuh berusaha tetap mau nolong mereka. Kalau bisa kamu jangan punah semuanya. Kalau bisa kamu diselamatkan semuanya. Makanya Tuhan terus, sekalipun kita dalam masa penghukuman, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ngingetin kita, ayo bangkit, bangkit. Dan Tuhan bilang, saya akan memulihkan hubungan kamu dan saya. Kita akan dipulihkan hubungan kita sama Tuhan. Dan kalau hubungan kita sudah pulih sama Tuhan, artinya Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan. Siapa yang dapat melawan kita? Apa saja yang kamu minta, Tuhan kasih. Baru timbul dalam hati aja Tuhan kasih. Bahkan lagu itu dikatakan Tuhan memberi lebih dari apa yang kita minta. Mungkin pengen punya istri yang cantik, Tuhan kasihnya lebih, nggak cuma cantik, cantik pribadinya, cantik perilakunya, cantik rohaninya, komplit Tuhan kasihnya lebih, nggak cuma cantik secara fisik. Pengen yang ganteng, Tuhan kasih yang ganteng semuanya. Tapi ya itu, Tuhan cuma minta bertobatlah dan berbaliklah.
Jadi ini kalau dibilang rancangan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera, ya ini loh. Penuh damai sejahtera itu hidup selama hidup di Babel, damai sejahtera, kita bisa beranak cucu gitu. Dalam sebuah keluarga, apalagi yang tidak dibahagiakan kalau kita tidak mempunyai keturunan gitu. Kita pasti senang ada anak cucu gitu. Bahkan ada beberapa kong di sini sudah ada punya cicit, itu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Itu damai sejahtera banget, kayaknya komplit semuanya gitu. Apalagi kalau anak cucunya sampai cicitnya semuanya setia melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, itu maaf kata, kalau mereka dipanggil Tuhan, mereka happy banget gitu. Mereka seneng banget. Artinya mereka, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku mengajarkan anakku, cucuku, cicitku, menantuku semua untuk mereka mengikuti Kristus Yesus. Itu damai sejahtera banget. Makanya dibilang beranak cuculah. Itu di masa penghukuman mereka di Babel. Itu luar biasa banget. Itu rancangannya Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Kembali ke tanah perjanjian. Kita dipulihkan lagi dengan Bapa. Itu rancangannya Tuhan. Dikatakan rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Kasih pengharapan, dihukum gitu. Tapi 70 tahun genap kembali ke Israel. Ada harapan gitu. Berarti saya gak akan lama, cuma 70 tahun gitu. Saya bisa menikmati hidup, bahkan saya gak perlu pusing-pusing, gak perlu stres, karena saya berumah tangga semuanya aman dalam Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Punya harapan kita. Oh, saya akan kembali lagi ke Yerusalem. Demikian pula kita saat ini. Asalkan kita berbalik sama Tuhan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bawa kita naik ke sorga. Tuhan nyiapin rumah buat kita. Itu sudah pasti. Nah, itulah pengharapannya kita. Dan kita cuma percaya sama Yesus karena Dialah Alfa dan Omega. Jadi percayalah bahwa ke depan kita akan lebih luar biasa lagi kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan berbalik sama Tuhan. Semuanya Tuhan akan pulihkan. Ya, di sini dikatakan, akan saya ulangi lagi. Ya. Aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan kita akan dipulihkan sama Tuhan. Apa saja rumah tangga kita, bisnis kita, kesehatan kita, apa aja itu akan Tuhan pulihkan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, kita bertobat dan berbalik sama Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, penting bagi kita untuk intim sama Tuhan. Artinya peka sama Tuhan. Jadi kita tidak ditipu oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita gak disesatkan. Makanya butuh kita peka sama Tuhan. Kita tahu ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Gitu. Butuh intim sama Tuhan. Lalu apa? Kemudian dibutuhkan ketaatan sama Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bertobat dan berbalik, taat melakukannya. Ya. Taat melakukan perintah. Sekalipun kondisinya tidak baik. Walaupun saya sudah ditipu. Meskipun ya, kalau orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga, ya udah tertimpa tangga lagi mau berdiri ditabrak sepeda motor, ya udah jatuh ketimpa tangga, ada catnya jatuh nimpa kita, mau berdiri tabrak motor, ya. Tapi Tuhan bilang tetap taat sama Tuhan apapun kondisinya.
Lalu apalagi yang kita pelajari? Pegang janji Tuhan, tetap percaya. Gitu. Kayak bangsa Israel. Gitu. Mereka tahu, mereka dibuang, mereka harus dihukum selama 70 tahun. Gitu. Tapi mereka tetap percaya. Gitu. Tuhan bilang nanti kamu akan tetap kembali setelah genap 70 tahun. Mereka percaya, mereka ikuti apa yang maunya Tuhan. Dan mereka dipulihkan. Secara manusia itu terlihat bodoh gitu. Kenapa kamu nggak tinggal aja di Yerusalem? Yerusalem lebih baik kok. Kamu bisa hidup di sana. Ini tanah perjanjian Tuhan loh. Nah, makanya saya bilang taat. Walaupun, meskipun, sekalipun buat kita itu nggak masuk akal, taat aja sama Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Gitu. Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Ya. Lalu apalagi yang dapat kita pelajari dari itu? Hidup dari apa yang katanya Tuhan, jangan dari apa yang manusia katakan. Hidup dari apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Yesus katakan bahwa masa depan kita penuh pengharapan. Percaya itu. Jangan percaya kata dunia. Oh, kamu udah gak bisa lah, kamu gak inilah, kamu gak pantas, kamu gak layak, kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan ini, kamu proyek ini gak bisa, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu gak punya kemampuan untuk bisa memenangkan proyek ini. Tetapi percaya apa kata Tuhan, bahwa dalam Tuhan semuanya mungkin. Itu yang harus kita pegang. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari? Dari sini kita lihat yang tadi saya sampaikan. Berarti bukan masalah tempatnya subur, lahannya bagus, strategis, ataupun tempatnya kering, tandus, rusak. Bukan masalah tempat. Yang terpenting siapa beserta kita. Itu yang membuat kita berhasil. Mau di tempat yang kering sekalipun, tandus pun, ingat Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan bisa menghidupkan tanah yang mati, rumput yang mati, tumbuhan yang mati, manusia mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Apalagi cuma tanah dan rumput. Tuhan bisa menghidupkan dan menjadi berkat buat kita. Yang terpenting siapa beserta kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Sambil menundukkan kepala, kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh rindu ketemu Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Apakah kita sungguh taat sama Tuhan? Apakah kita sungguh yakin bahwa kalau Tuhan beserta kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin selama perjalanan hidup kita sampai hari ini. Kita renungkan, kalau kita dapati banyak pelanggaran, saat ini waktunya kita bertobat dan berbalik sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
setia. Benar Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh merindukan untuk selalu berjumpa sama Tuhan, untuk selalu intim, dekat, melekat sama Tuhan? Ataukah hati kami sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan semua kehidupan lama kami? Ataukah kami sungguh-sungguh selama ini percaya sama Tuhan Yesus? Karena kalau kami percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, maka kami akan tetap berjuang sampai pada akhirnya. Dan sampai pada akhir perjuangan kami, Tuhan mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Maka kami akan beroleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Bila firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami. Kami percaya bahwa melalui firman ini Tuhan rindu, Tuhan mau untuk kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau untuk Tuhan menyertai kami. Allah Immanuel itu ada bersama kami senantiasa sepanjang hidup kami. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Terus bawa kami semakin hari diubahkan serupa dan segambar dengan Engkau ya Kristus Yesus Tuhan. Kalau kami diubahkan serupa dan segambar dengan Engkau, artinya kami kudus dan kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Bila firman-Mu ini memberkati kehidupan kami, kami mau ambil keputusan untuk sungguh-sungguh cari Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat dan berbalik, untuk sungguh-sungguh intim sama Tuhan, taat sama Tuhan, dengar suara Tuhan, bukan dengar suara orang lain atau manusia siapapun. Melakukan firman Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami diberkati ya Tuhan Yesus, dan kami beroleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami semua Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih untuk firman-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami, di tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang Tuhan telah buat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kami boleh beribadah pun kami berterima kasih semuanya karena Tuhan Yesus, bukan kuat gagah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kami semua. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini ya Tuhan, beserta seluruh keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat Tuhan seluruhnya di gereja-Mu tempat ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Usaha pekerjaan, sawah ladang mereka, bisnis mereka, buah kandungan mereka, adonan mereka, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, tempat itu diberkati. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka diberkati dan Tuhan buat berhasil. Dan semuanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalaupun kami diberkati, kami menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan sinode gereja kami GKIN ya Tuhan. Ketua sinode beserta wakil dan seluruh kepengurusan di dalamnya dan seluruh gereja-Mu GKIN Agape, GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Tuhan.
seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, misionaris penginjil, gereja Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan di penghujung dan di pelosok bumi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi berserta wakil dan seluruh jajarannya sampai yang terendah di RT RW dan seluruh aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan memberkati Tuhan setiap organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan sinode, bekerja sama dengan gereja kami ya Tuhan, untuk Compassion ya Tuhan Yesus, PPA. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh aktivitas kegiatan dari gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah di PPA, dan kepengurusan dan anak-anak panti, anak-anak PPA berserta keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, kami diberkati. Kami beroleh masa depan yang penuh pengharapan, rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita tinggi di atas kepala. Tuhan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih-Nya berlimpah-limpah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pada waktu kita keluar masuk. Tuhan memberkati kita terus dan terus dari saat ini sampai selama-lamanya. Anak cucu menantu kita, cicit kita diberkati Tuhan Yesus, karena kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua mendapati kami sebagai hamba yang taat setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku menerima kasih. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan melalui multimedia. Shalom AKB People, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. AKB People, jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga setiap kita datang beribadah di tempat ini, kita semua diharapkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jemaat, mari hadir setiap hari Rabu jam 6:30 malam di ibadah Praise and Worship. Dan bagi penata layan diwajibkan untuk hadir. Bagi
bagi jemaat yang rindu berbagi kasih terhadap sesama melalui gereja ini dapat memberikan sumbangsih melalui divisi diakonia hanya dengan membayar iuran 5.000 per bulan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Dewi atau Bapak Supri. Demikian warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kita berdoa untuk persembahan, tadi kita belum doa persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan syukur, persembahan kolekte, bahkan persembahan perawatan gedung gereja yang Kau berkati, bahkan perpuluhan bagi jemaat yang beri, biar mereka beri yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan sudah memberi dan berkati kami semua, berkati gereja dan segala kebutuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus, minta kami pulang untuk sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Untuk yang keluar duluan bisa mengikuti arahan dari Satgas yang ada.